kalau bicara tentang kebaruan gitu ya, perusahaan truk itu memang bidang yang jarang diteliti. Waktu itu saya ingat kata reviewer saya gitu. Kan kita masuk ke jurnal ya, otomatis jurnal tuh reviewer memang pertama kali kita nge-review ya, namanya reviewer ya pasti ini kurang ini, tapi kata-kata pertama yang saya paling ingat, ini understudied phenomenon, memang fenomena yang sangat jarang diteliti, dan topik ini menjadi topik yang sangat menarik untuk diangkat di jurnal ini. Waktu itu disampaikan demikian, sehingga ketika saya mendaftar ke jurnal itu nggak pernah terlalu mengalami kendala dalam hal kebaruan ya. Artinya untuk terus menghidupkan bisnis truk memang perlu inovasi ya Pak ya? Oh pasti, karena gini, memang tadi sebagian dari hasil dari disertasi saya itu salah satunya industri 4.0 tuh walaupun berdampak ya, perusahaan truk itu mengakui itu ada loh, hipotesisnya kan menyatakan demikian, tapi efeknya nggak ada. Jadi artinya apa? Mereka mikir oh ya industri 4.0 oke gitu, tapi kita nggak tahu terlalu banyak. Nah ini sih jadi permasalahan, karena memang khususnya di tracking kita itu rata-rata perusahaan yang low tech gitu, low tech. Tapi walaupun demikian ya, menurut berbagai literatur itu, walaupun kita perusahaan yang low tech, tapi bukan berarti kita nggak punya kemampuan berinovasi loh. Kemampuan berinovasi itu bisa di bidang apapun, nggak harus di bidang teknologi. Selama kita melakukan pembaharuan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus ya di kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Setelah mendapatkan gelar dokter resesi 2023 nih. Betul. Nah, mungkin ini penelitian terkait karena berdua ya. Iya. Bukan, walaupun beda topik gitu. Tapi saya rasa ada kaitannya juga dengan punya Wira. Karena kalau di saya, kemampuan berinovasi itu penting untuk mengatasi permasalahan di ketatnya persaingan di industri ini. Tadi kan di awal saya ceritakan background industri tracking ya. Industri tracking itu diwarnai dengan persaingan yang sangat ketat, jumlah truknya sangat banyak. Kemudian Porter 5 forces-nya juga tidak mendukung gitu, semuanya tinggi gitu ya, kecuali substitusi produk. Berarti apa? Orang yang berada di industri ini langganannya nggak ada pilihan gitu. Cuman saking banyaknya pemainnya, makanya jadi harga itu cenderung rendah. Nah, artinya apa? Kemampuan berinovasi ini penting karena di hasil hipotesis kita juga, di hasil total efek, kemampuan berinovasi ini berdampak tinggi terhadap daya saing perusahaan. Dampaknya tinggi loh. Dan kita melakukan survei di 423 perusahaan truk gitu. Sampel kita. Jadi hasilnya cukup signifikan dan tinggi, sehingga kemampuan berinovasi ini bisa dengan confident gitu ya, saya katakan merupakan faktor yang diperlukan untuk perusahaan truk agar tetap bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat, termasuk di tengah krisis. Nah, ini mungkin COVID itu merupakan kondisi yang berubah secara drastis, dan COVID sendiri itu krisis. Mungkin saya yakin konteks yang dilakukan di waktu pandemi COVID cocok juga nanti untuk krisis yang akan datang ini. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu Ira. Iya, sebenarnya inovasi kali ini. Oh, jadi kita kan memang di perusahaan truk ya. Jadi gini loh, awalnya itu memang kalau kita studi di S3, kita itu kepingin buat ini, buat itu biasa. Jadi ketika kita kepingin membuat sesuatu, tapi terakhir ketika kita menjalankan progres, kita akan realistis. Gak mari-mari. itu gak mari-mari. Karena ujungnya, seperti yang saya sebutkan tadi, responden itu sangat menentukan dalam kecepatan membuat disertasi ya. Kalau respondennya kita tidak banyak kenal, kita bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan bab hasil tepat. ini jadi gini, saya teringat sekali sama pembimbing salah satu dosen ya, Prof Benny itu bilang, ini sebenarnya adalah SIM untuk melakukan riset, independent riset. Jadi yang perlu kita pelajari banyak itu metodologinya, ya apa cara melakukan riset, sehingga nanti ketika kita mengaplikasikan di tempat lain itu bisa. Nah, kalau pertama kali sudah mengambil jalan yang sulit, nah itu nanti akan kesulitan sendiri. Jadi itu saya rasa kenapa kok topik ini. Pak, ini kan berkaitan dengan efisiensi perusahaan truk saat pandemi ya Pak ya. Betul. Nah, itu gimana dampaknya kemarin Pak, sehingga juga menentukan salah satu pemilihan judul ini Pak? Ya, kalau saya kan kemampuan berinovasi ya. Okay. Kalau Wira lebih ke COVID-19 ya, pandemi tentang resiko ya.
Iya. Nah, mungkin lebih berhubungan ke Bu Ira kan? Ya. Apa ke saya ya? Boleh Bu Ira? Ya boleh Bu Ira, ya? dijelaskan. Iya. Sebenarnya itu disertasi ini berangkat dari keprihatinan bahwa pada awal pandemi banyak perusahaan yang collapse dan bahkan tidak survive dalam pandemi ini. Jadi kita berusaha mencari guidelines dan framework untuk supaya bagaimana perusahaan-perusahaan truk ini untuk di kemudian hari menghadapi krisis dapat bertahan. Dan tidak cukup dengan itu saja. Setelah bertahan, apa yang bisa dilakukan, yaitu untuk menjadi top performing leader di industri ini. Dampaknya sendiri bagi perusahaan untuk pandemi ini sampai berapa persen? Dampaknya tidak diteliti sampai berapa persen, tapi cukup berdampak karena di seluruh daripada segmen, di segmen transportasi, di segmen trucking yaitu carrier, third party logistik, kurir maupun factory and distributor that own truck, dia memiliki dampak. Juga ketika kita memiliki pada sizes, semua daripada kategori size berdampak, dan kita juga membedakan dengan faktor least perform, moderate perform, dan top perform. COVID-19 tentunya juga menunjukkan dampak yang signifikan, dan itu diteliti dengan menggunakan confidence level yaitu 95% confident level. Faktor dari resilience yang perlu ditingkatkan untuk supaya perusahaan-perusahaan truk ini dapat survive selama krisis ya mungkin bisa diterapkan dengan disruption yang lain, seperti faktor-faktor itu adalah financial resource management dan risk and business continuity management, dan juga innovation digitalization teknologi. Itu sangat berdampak, dan juga yang perlu diperhatikan adalah customer relationship management. Nah, di sini korelasinya negatif, tapi mungkin karena pada masa pandemi banyak dari perusahaan truk ini tidak tahu bagaimana cara mereka meng-approach customer. Karena mandatory regulation daripada government, banyak perusahaan yang memberlakukan WFH, dan juga selain itu demand sendiri adalah sangat turun ya secara signifikan. Nah, itu yang membuat memperhatikan faktor-faktor dari bagaimana cara supaya mendapatkan target yang baik pada customer relationship management. Jadi nanti correlation-nya bisa menjadi positif. Ya, baik. Akhirnya tetap aja 25 slide. Dari 62 jadi 25 ya. Kalau ini promotor saya paling 15 gitu ya. Tambah disingkat lagi ya kan. Akhirnya diupayakan ngomong cepat. Untuknya pas ya. Sangat on time sekali lagi. Cuma tambahan cercaan pertanyaannya aja Pak ya. Jadi rasanya udah kayak kelas 1 jam loh. Hampir. Nah, selama pengerjaan presentasinya itu sendiri sekitar berapa lama nih Pak persiapannya? Persiapannya lumayan lama. Wow. Jadi gimana ceritanya? Saya itu biasa saya pakai bilangan S3. Nah, jadi semua itu pasti berproses. Ada yang langsung jadi. Nah, oleh karena itu ketika menyiapkan presentasi itu saya ulang terus. Saya ulang. Karena kan ada itu ya, kasus jadi itu sudah 15 kali. Jadi saya menggunakan metode itu. Sesi pemberian ucapan selamat secara langsung dari Ketua Sidang Tim Pembimbing dan Tim Pembimbing kepada Dr. Kian Majaruman dan juga Dr. Ina Margarita Sugianto, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Oke, lihat ke sini dulu Mas, sekali lagi ya. Flashnya kelihatan Mas. Ambil dulu aja, ambil dulu. Belum ya, belum, yang lain belum. Oke, terima kasih.
Kasih jempol semua ya. Oke, 1, 2, senyum semua Bapak Ibu. 1, 2. Oke, sekali lagi 1, 2. Belum ya. Dan Oke, 1, 2. Bentar ya. Oke, lihat sini ya. 1, 2. Sekali lagi ya.